tegang karena berpikir sehari-hari. Otot kejang karena bekerja sehari-hari. Santai, santai, yuk kita santai agar otot tidak tegang. Yuk kita santai agar syaraf tidak kejar. Yuk kita santai agar syaraf tidak tegang. Yuk kita santai agar otot tidak tegang. Santai. Kenapa sih? Lagi galau ceritanya. Galau. Assalamualaikum. Ini ada apa nih pada santai-santai? Loh, kan hari ini kita ada acara Indonesia Emas. Kok pada santai-santai begini? Ayo duduk, balik. Waduh, balik. Pak, biar Jadi lupa. tegang gitu, Kenapa? Pak. Iya, ya saya juga tugas ya, tapi Tugas ini, kenapa kok pada santai semuanya? Main game, kan ceritanya kemudian Selfie-an. selfie-an, ada yang begini. Itu gimana? Habis dong waktu kita nantinya. Kenapa ini? kan anak muda Pak Ari, ya waktu masih panjang lah, ya nggak sih. Lagian Pak, gini ya, kalau kita nggak menikmati hidup, rugi Pak. Hidup itu cuma sekali katanya. Ya, bener nggak? Saya juga diajakin Bang Kemil Pak, tadi dia yang komporin. Sesekali, apa Oh gitu. salah? Sekarang ini, sekarang Iya, saya gimana, mau tanya lah, teka-teki nih, ya. Kenapa orang pagi-pagi ada yang mau lari pagi dan tidak mau lari pagi? Kenapa ada orang yang maunya tidur dan sebagian mau lari pagi? Kenapa? Malas, Malas. Apalagi? Bukan. Apalagi? Pemirsa apa? Ngantuk. Apalagi? Capek. Terus yang lari pagi kenapa? Kita online kan ya? Yang lari pagi itu ada Yang dua lari alasan. pagi kenapa? Ada dua alasan. Kenapa? Pengen sehat, yang kedua pengen kurus. Oke, pengen sehat dan pengen Kalau kurus ya, kalau kan ikan kurus. Nah, jawabannya apa pemirsa? Jawabannya adalah pain, sakit, dan pleasure, plesir. Plesir. Pain, sakit, dan pleasure atau plesir. Ya. Nah, dalam bahasa umumnya seperti ini. Pain and pleasure. Orang yang ingin dapatkan short term pain, ya, short term pain adalah sebuah sakit jangka pendek akan mendapatkan long time pleasure, yaitu kebahagiaan jangka panjang. Jadi orang yang mau main-main, santai-santai, dia hanya mendapatkan sebuah kesenangan jangka pendek, tapi akan mendapatkan kesengsaraan jangka panjang. Tapi orang yang rajin dan sungguh-sungguh memanfaatkan waktunya, dia akan menjadikan kehidupan short term pain for long time pleasure. Artinya waktu yang singkat meskipun sakit, tapi untuk menikmati sebuah kebahagiaan, bisa main game jangka panjang di saat Anda sukses. Baru santai. Nah, santainya kapan? Mau santai jangka pendek atau santai jangka panjang? Pemirsa boleh pilih? Panjang. Nah, berarti mau sakit jangka pendek atau sakit jangka panjang? Jangka pendek. Berarti Anda harus pilih yang mana? Kita harus pilih sakit jangka pendek untuk santai jangka panjang. Jangan Anda dapatkan santai jangka pendek untuk mendapatkan sakit jangka panjang. Artinya apa? Anda harus berusaha bersakit-sakit dahulu, Bersenang-senang kemudian. terus Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. senang-senang kemudian. Nyanyi lagi lagu, ayo. Nah, sekarang boleh nyanyi. Lagi, ulang. Santai. Santai. Kenal bekerja sehari-hari, otot tegang karena berpikir sehari-hari. Santai, santai, yuk kita santai agar saraf
tidak tegang. Yuk kita santai agar otot tidak tegang. Yuk kita santai agar saraf tidak tegang. Yuk kita santai agar otot tidak tegang. Santai. Nah, tapi santai yang mana? Yaitu santai jangka panjang harus melalui sakit jangka pendek ya. Berenang-renang Berakit-rakit dahulu, berenang ketepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang, bukan. santai kemudian. Nyanyi lagi, satu lagi. Terus nyanyi. Berdiri. Santai. Saraf tegang karena berpikir sehari-hari. Jangka pendek. Otot tegang karena bekerja sehari-hari. Jangka pendek. Santai. Nanti kalau sukses. Nanti kalau Yuk kita sukses. santai agar otot tidak tegang. Nanti kalau sudah berhasil. Kita santai agar otot tidak kejang. Yuk kita santai agar saraf tidak kejang. Yuk kita santai agar otot tidak kejang. Kita harus bersakit-sakit dahulu supaya kita bisa merasakan santai di masa yang akan datang. Banyak orang yang bersantai-santai sekarang akhirnya bersakit-sakit kemudian. Oleh karena itu, kalau Anda ingin menyanyikan lagu ini santai, setelah usia Anda 40, usia Anda 50, usia Anda 60, Anda bisa di pantai, tapi Anda sudah jadi orang yang sukses, orang yang maju, karena telah merasakan sakit untuk sebuah kemajuan. Amin. Terus satu lagi. Yuk kita santai agar saraf tidak tegang. Yuk kita santai agar otot tidak kejang. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah yang satu ini. Jam. Kan skornya sampai, waduh, Keren ya mainannya ya. si Rika mau main. Nggak gitu juga sih, tapi lucu sih. Ini kalau bisa ngalahin ini, aduh, ini bisa Santai, Pak Ari. Iya Pak, nih seru Hari Pak banget, Ari. Pak. santai. Santai. Toet. Tuh, lihat, Pak. Ini seru banget Pak, ini game baru nih Pak. Toet. Toet. Ya generasi Mas nggak bakalan kelar nih kalau begini Wah, ini nih. kalau Nggak, generasi kalau gini Mas nggak bakalan terus kelar. ini nggak Nggak bakalan sampai-sampai kelar. nih Enggak, kita. soalnya ini seru banget kalau ditinggalin. Emang gini nih, jadi kayak apa ya, sindrom yang kalau udah main gitu lupa ini. waktu Pak Ari. Berapa jam udah main gini sehari? Enggak itu sih Pak, 25 jam kadang-kadang. Satu hari 24 jam loh. Itu berapa Kalau jam nggak ada sehari? kegiatan gini, Nah, tapi kadang-kadang pagi berapa kali? Kadang-kadang begitu di warnet pada rame orang main game. Iya. Gitu? Seru, bagus-bagus. Banyak nggak ketemu seperti itu? Ya, berasa ya? Ini pada main juga ya. Nah, sama ya? Pak Ari, Berapa jadi jam gini, waktunya? kalau anak muda tuh bahasanya gini, ini mati hidup lah waktu gue. Tapi gini kan hobi ya Pak ya? Hobi gitu Pak Boleh Ari. dong kalau memang ngisi Iya, waktu. boleh, dengan tapi hobi. Ha. tapi ingat bahwa apa yang terjadi hari ini akibat apa yang kita lakukan di masa lalu. Dan apa yang kita kerjakan sekarang akan menjadi penentu apa yang kita peroleh di masa depan. Masa depan. Kalau hari ini Kalau santai gini, kita game, maka ke depan kita mau jadi apa? Sudahkah kita lihat bahwa bangsa kita masih belum bangkit, belum maju akibat masa lalu kita main game-game begini mungkin. Kita tidak mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita tidak memanfaatkan jam demi jam yang telah Tuhan berikan. Kita tidak memanfaatkan hari demi hari yang kita lakukan. Kita tidak berpikir bulan demi bulan, akhirnya semuanya lewat begitu saja. Betul? Betul. Betul. Nah kalau baiknya gimana Pak kalau usia muda kayak saya ini ya Pak ya? Ya. Menghabiskan waktu itu gimana Pak? Sekarang sini coba lihat. Ini ibarat sungai ini ya di bawah ya. Air ngalir deras kakinya. Celup.
Udah angkat lagi. Airnya ngalir. Iya. Sekarang celup lagi. Apakah air yang sama yang kita celup atau air yang sudah lewat tadi? Yang sudah lewat? Yang sudah lewat. Apakah air lewat tadi kembali? Enggak. Tidak. Berarti apa kesimpulannya? Bahwa waktu itu seperti aliran air. Bahwa meskipun airnya sama, tapi tidak pernah kembali lagi. Sia-sia pemirsa. banget berarti Pak ya. Kalau kita sering berpikir dan sering tertipu, nggak apa-apa kok. Hari ini kan hari Senin, kita habiskan waktu. Dan nanti ada Senin depan kok. Betul kan? Iya. Biasa Hari kepikirannya ini gitu. Januari, masih ada Januari depan. tahun depan. Lihat lagi sungai ini. Apakah Senin hari ini akan sama dengan Senin masa depan? Beda. Tidak. Apakah Januari ini sama dengan Januari masa depan? Beda. Beda. Apakah November ini sama dengan November masa depan? Beda. Tetapi apakah kita mempergunakan hari, bulan, dan tahun dengan sebaik-baiknya? Berapa banyak waktu kita habis dengan main game? Gitu ya. Game online, selfie-selfie ya, nongkrong, sia-sia banget berarti ya Tapi Pak Pak Ari, tapi gini loh Bang, untuk menuju sukses seperti Pak Ari ini kan nggak mungkin dong melulu kerja terus nggak sampai nggak waktu santai, itu nggak mungkin kan, apalagi Iya, punya hobi. Gimana sih Pak caranya Pak Ari itu Biar balance ya. apa yang Hobi. diinginkan tercapai bisa sukses seperti Iya. sekarang, hobinya tetap jalan plus lihat nggak semangatnya Pak Ari. Betul. Tuh selalu tuh ya kalau ngeliat Pak Ari tuh ya, walaupun dia senyum gitu, saya sampai nanya loh di belakang kadang, Pak Ari cara senyum tuh gimana ya bisa selalu menebar Gampang kalau semangat senyum, gitu. sikat gigi dulu baru senyum. Baru senyum biar pede ya Pak Itu ya. cara senyum yang paling hebat gitu ya. Gimana tuh Simpel Pak Ari? saja. Jadi kita setiap hari itu bermain dengan dua hal. Satu, kita harus selalu pegang jam. Jam, Dua, kompas. kompas. Dengan kompas kita punya arah tujuan mau kemana kita pergi. Dengan waktu kita mengukur kapan kita sampai pada tujuan itu. Kalau saya simpel saja, yaitu membagi waktu menjadi 4. Ya, Menjadi 4. Yang satu yang paling menghabiskan waktu. Yang satu yang membuat hidup kita seperti kerang di tepi laut yang senantiasa dideburi oleh ombak dan terus ombak lagi datang lagi, ombak lagi, datang lagi, ombak lagi, akhirnya capek deh melawan ombak. iya. Nah itu adalah masuk pada kuadran 1. Apa kuadran 1? Selalu saja urgent, selalu saja penting. Apa itu? Kompor kebakaran. Apalagi itu? Sakit, harus pergi ke rumah sakit. Apa itu? Permasalahan yang datang. Kalau kita terus hidup pada kuadran 1, kita sibuk, waktunya habis, tapi kita tidak kemana-mana. Hanya di situ-situ aja ya Pak. Ya Ya. kan? Situ aja. Ini. Nah, yang masuk lagi. Nah, di sini rahasia tik tak, tik tak. Iya. Sedangkan yang kedua ini tik tak, waktu tik tak. Ini kompas tik tak, tik tak, tik tak. Ini kompas. Nah, itu masuk pada Kuadran kedua. kuadran 2. kedua. Iya. Apakah itu tidak urgent? Tidak urgent. Tidak terburu-buru, tapi penting. Nah, apa itu? Merancang masa depan. Oh, Apa itu? Mempersiapkan kuliah supaya lulus. tepat Mempersiapkan mata pelajaran supaya ketika ujian SMA lulus dengan nilai bagus. Apalagi? Mempersiapkan supaya jadi sarjana. Apalagi? Menabung supaya nanti bisa berbisnis. Apalagi? Semuanya tidak urgent. Betul? Tidak ada yang ngejar-ngejar ini. Ada tidak? Tapi justru semuanya pada terlambat di level ini. Iya benar. Betul. Benar. Tapi kalau ada, waduh ada urgent, ada apa nih? Ada undangan ulang tahun nih. Itu pasti lebih semangat. Nah itu sudah masuk lagi kuadran yang keempat. Tidak urgent dan tidak penting. Ya maksud saya kuadran 3. Ketiga. Kuadran 3. Yaitu tidak urgent tapi tidak penting. Tidak. Ada undangan, aduh sebentar mau ada undangan nih. Pakai baju apa nih? Wah baju Sibuk apa nih? gitu ya. Ada apa? Ada acara kumpul-kumpul nih. Beli Wah baju. ada teman-teman, ada reuni nih. Dia tidak penting tapi urgent. Aduh datang dong gitu. Tiba-tiba habis. Yang lebih parah lagi yang masuk ke 4. Kuadran 4. Apa itu? Sudah tidak penting, tidak urgent. Game lulu gitu kan. Game
melulu. Nah, itu dia. Udah disimpan kok Pak, udah Nah, disimpan. tadi makanya simpen itu. Lah kalau semua Indonesia main game semuanya, lantas tahun 2020 Indonesia jadi Emas apa? mau jadi apa? 2030 ketika penduduk Indonesia sudah 300 juta, 80% adalah pemuda. Bayangkan 2030 Indonesia juara game semuanya begini. Ya, habis kita. Oleh karena itu, apa yang kita dapatkan sekarang akibat masa lalu. Tapi apa yang kita lakukan sekarang menentukan Indonesia emas ke depan. Luar biasa. Tapi Pak Ari, semakin kemari revolusi waktu, revolusi peradaban itu kan terus terjadi ya. Dan handphone ataupun smartphone yang kita miliki itu membuat umumnya masyarakat itu menjadi lebih santai. Kenapa? Karena aplikasi-aplikasinya cenderung memudahkan kita yang tadinya susah kemana-mana, misal gitu, membuat kita jadi lebih gampang mendapatkan sesuatu. Yang orang-orang sering bilang, udah sih kerjaannya gampang by phone, apa-apa by phone. Searching, Udah, apalah, kayak mempermudah gitu ya. Bagaimana kondisi seperti itu menurut pandangan Pak Ari? Sementara tadi Pak Ari katakan bahwa kita itu harus punya planning A, B, atau C untuk menghadapi kehidupan kita. Tapi Pak Ari jangan jawab sekarang, setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Generasi Emas Indonesia. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Pak Ari tadi menjelaskan 4 hal soal waktu. Oleh karena itu, Terus belajar. tolong ajarkan kami bagaimana cara memanage waktu. Ajarkan kami guru. Brother one, brother two. Ini bocah. Siap. Ayo. Ayo siap. Kita akan belajar pedang. Baiklah tuh. Silakan ajarkan kami. Akan ajar pedang. Baiklah. Ini suara apa? Kamu pakai pedang beneran? Ini adalah pedang waktu. Aduh. Siap. Waktu adalah pedang. Brother one di depan, brother one, brother two, sister one. Oke. Siap. Jadi apa? Mau Ini- ditebang? Ya, jalan, awas. Ya Allah. Oh. Kok pakai ini, Pak? Oh. Itu maksudnya- Waktu adalah pedang. Ya Allah. Pedang adalah waktu. Iya. Pedang adalah waktu. Pedang adalah waktu. Ya Allah. Cukup, tepuk tangan dulu. Kok nggak beneran? Ah, Lumayan lo tawaf barusan itu, capek. Enggak, bukan. apa pesannya? Brother, sister one. Brother two. Ini sepertinya dikejar-kejar waktu. Iya. Ujian. Bagaimana rasanya hidup dikejar-kejar oleh pedang? Bentar Pak, ini ngos-ngosan beneran. Capek. Gimana rasanya hidup dikejar-kejar pedang? Capek Capek? ya. Lelah. Meletihkan? Iya. Benar Nah, sekali. Capek banget. itulah yang disebut waktu adalah pedang. Hidupnya dikejar oleh sesuatu yang urgent, sesuatu yang penting. Dikejar penagih kartu kredit, dikejar cicilan hutang, dikejar penyakit bisul, Aduh, kok bisul? dikejar segala penyakit, dikejar oleh pacar yang minta tanggung jawab, dikejar oleh tugas-tugas yang tidak selesai, harus kesini? Kenapa dikejar harus kesini? oleh rapot yang senantiasa tidak selesai, dikejar oleh tugas. Nah, Wah. bayangkan tiba-tiba tua dan meninggal dalam keadaan seperti itu. Sia-sia. Sia-sia sekali. Sia-sia. Karena itu harus pindah. Bukan di depan waktu, bukan di belakang waktu, tapi di depan waktu. Bagaimana caranya? Gimana caranya? Saya pun akan berpikir. Bekerja. Berjalan lebih cepat. Bekerja lebih cepat. Itu adalah jurusnya. Hingga Bagaimana, Guru? begini. Pengen belajar aja terus. Ini Hah? waktu, ya. Di sini coba lihat. Coba di Lari sini. lagi nih. Ayo, lebih cepat lagi, lebih cepat jalan, jalan. Lebih cepat lagi, lebih cepat lagi, lebih cepat lagi, lebih cepat lagi. Kok kita dibaliknya? Lebih cepat, lebih cepat lagi. Bagus terus, bagus. Tepuk tangan dulu, luar biasa. Bagus sekali terus.
Terus. Iya, tepuk tangan. Apa kesimpulannya pemirsa? Kita tidak terburu-buru. Gak terburu-buru. Lebih enak, lebih santai enak. ya. Iya. Saya berasa jadi mayoret tadi di depan. Yes. Jadi apa kesimpulannya? Luar Investasi. Iya, kita harus lebih cepat dari waktu. Bukan waktunya harus jamnya lebih cepat, Ya. tapi jangan pernah menunda pekerjaan. Pekerjaan jangan pernah ditunda-tunda sampai besok. Iya. Upayakan semua tugas selesai. Tidak ada yang ditunda. No delay. Itu yang pertama. No excuse. No excuse. Kalau sudah kita mulai delay, sudah kita mulai menunda, maka waktu itu akan lebih cepat lagi dan akan menebas tubuh kita. Tetapi kalau kita senantiasa bekerja lebih cepat lagi, kemudian kita pindah kepada kuadran 2, di mana Anda di depan Kita yang memegang waktu kendali itu. kendalikan waktu, pada saat itu Anda sudah mulai melakukan pekerjaan yang dulunya tidak urgent, tapi penting. Seperti apa? Belajar. Urgent Ya. apa tidak? Tidak, ujiannya minggu depan kok. Betul kan? Benar. Nabung. Urgent apa tidak? Tidak. Kita ambilnya 10 tahun lagi kok. Betul? Iya. Sekolah tinggi. Urgent apa tidak? Tidak. Toh nanti kita ambil. Betul? Membajak dan memupuk tanah untuk menjadikan tanahnya subur untuk sawah. Urgent apa tidak? Tidak. Nanti kok. Jadi apa kesimpulannya? Ayo. Jadi orang yang sukses adalah orang yang hidupnya di depan waktu. Akhirnya satu saat Anda bisa jalan santai terus, ikut di belakang. Santai. Seperti ini. Baru Santai. santai, lagu santai. Nah. Santai. Santai terus tegang tenang bekerja sehari-hari. Saraf tegang karena berpikir sehari-hari. Santai, santai, yuk kita santai agar syaraf tidak tegang. Yuk kita santai agar otot tidak kejang. Yuk kita santai agar syaraf tidak tegang. Yuk kita santai agar otot tidak kejang. Oh, iya, terus. Nah, tomet. Ini diburu lagi. Buru lagi. Aduh. Nggak santai. Tidak santai. Kejar cepat. Kali. Nah, lihat. Santai, Waktu adalah pedang, pemirsa. Waktu adalah pedang. santai. Kalau kita senantiasa menunda, kita akan tertebas oleh pedang. Pedang. Tetapi kalau kita selalu bekerja lebih cepat, tidak ada yang ditunda, tidak ada yang disimpan, kejar terus. Kalau perlu kita berlari, lakukan saja sekarang dan tidak ada yang ditunda. Jangan pernah ada kebiasaan disiplin dengan waktu, maka Anda bisa menikmati lagu Santai. Kita tepuk tangan dulu dong. Benar, Nah, benar artinya- banget ini yang disampaikan Bapak. Iya benar, menjawab pertanyaan yang di segmen sebelumnya bahwa meskipun ada kecanggihan teknologi, ketika kita bisa memanage itu semua, Terjawab. semuanya akan Iya. on schedule. On schedule. Tidak ada salah dengan teknologi Tidak ya, ada yang tetapi salah. karena itu membantu, cuman jangan kita salah gunakan ya Nanti Pak balik ya. lagi ke dirinya sendiri dong Pak untuk memanage itu semua meskipun ada kecanggihan teknologi. Iya. Ya sekarang dengan kecanggihan teknologi kita bisa memindahkan semuanya itu ke belakang sana. Ya. Kuadran. Semuanya bisa. Ini waktu adalah pedang. Dengan cara seperti itu semua hal-hal yang urgent dulu kalau mau pesan barang susah sekali, harus pakai mobil, harus pakai motor, sekarang di aplikasi. Iya. Mau pesan motor, mau pesan mobil sekarang ada di aplikasi. Pesan tiket ada di aplikasi. Nyari Sampai jodoh beasiswa. juga ada di aplikasi. Ya. Jadi artinya hal-hal yang sudah seperti itu sudah sederhana. Berarti ini kesempatan bangsa Indonesia untuk maju ke depan waktu. Benar. Betul? Mengerjakan sesuatu ke depan yang bisa membuat hidup kita tidak dikendalikan lagi oleh waktu. Dengan cara seperti itu, baru Anda bisa menikmati kehidupan ke depan
Tidak lagi yang mengejar-ngejar Anda. Tidak ada lagi yang membuat Anda terburu-buru. Karena semuanya sudah diselesaikan jauh sebelum masalah itu terjadi. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Bahkan untuk mahasiswa ataupun mahasiswa sekarang itu sudah gampang banget nyari informasi untuk perkuliahan ya Pak Ari. Dengan kecanggihan teknologi. Jadi untuk masa depan soal pendidikan no excuse dong artinya. Mau belajar apa saja mencari info. Kalau dulu saya susah bener cari buku ke perpustakaan, beli buku. Sekarang tinggal cek di Mbah Google semuanya ada. Iya benar banget, benar. Cek ke Mbah Google semuanya ada, materi apa saja ada. Berarti kalau kita tidak bisa memanfaatkan teknologi ini, kita akan dimakan oleh zaman. Karena itu semua hal tersebut sudah dikerjakan. Hal-hal teknis sudah diselesaikan. Tinggal Anda pindah kemana? Kuadran 2. Berarti Apakah itu posisi yang paling ini ya? Ya, pekerjaan yang tidak urgent tapi penting. Seperti belajar, menabung, menambah ilmu, memperbaiki katakan masa depan, merancang tabungan, kemudian merancang masa depan, mengatur dan menata semua permasalahan ke depan, menjaga kesehatan sebelum kesehatan itu turun, ya kemudian olahraga dan seterusnya, membuat kita tidak lagi terburu-buru oleh waktu. Maka waktu bukan lagi pedang, tapi waktu menjadi sahabat kita. Luar biasa, boleh tepuk tangan. Artinya di sini ada hal-hal yang memang kita persiapkan 5 hal sebelum 5 hal yang terjadi ya Pak Ari demi masa. Dan untuk itu nanti akan Pak Ari lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Generasi Emas Indonesia. Tepuk tangan dulu. Meraih mimpi. Lakukan saja. Tidak perlu menunda, karena kita tidak akan pernah ada waktu yang tepat kapan untuk memulai. Tidak ada yang mengatakan usia berapa kita memulai. Tidak ada keadaan kapan kita memulai. Tidak ada keadaan dan waktu yang pas untuk kita mulai. Artinya, mulai saja sekarang. Yang kedua, tidak peduli dengan keadaan yang ada. Karena seiring waktu, maka akan ketemu jalan yang lebih baik. Saya mantan seorang dosen. Mantan seorang pegawai negeri yang ingin hidup sejahtera. Di tahun ke-7, saya terpaksa harus pensiun muda. Dengan modal uang 1 juta, saya memulai sebuah usaha. Membeli 24 potong celana jeans. 1 potong dibeli oleh mahasiswa saya dan saya memulai usaha. Pada saat itu,
Saya tidak mampu menyewa toko 2 tahun. Tidak mampu menyewa toko 5 tahun. 1 tahun pun saya tidak mampu menyewanya. 6 bulan pun saya tidak cukup punya uang untuk menyewa sebuah toko 6 bulan. Saya hanya mampu menyewa 3 bulan. Ya, 3 bulan. Saya mencoba meminjam uang sana sini, tidak ada. Yang ada hanya itu, yaitu hanya 24 potong celana jeans dikurang 1. Dan itulah saya memulai sebuah usaha. Apa yang saya harapkan? Hanya diri saya saja. Seiring waktu semuanya berjalan. Seiring waktu semuanya nampak terlihat. Seiring waktu semua mulai terbuka. Seiring dengan waktu semua menjadi lebih baik. Kuncinya adalah mulai sekarang, jangan menunda, tidak ada waktu yang tepat, tidak ada lingkungan yang sempurna untuk kita memulai. Lakukan ilmu Pareto, yaitu pilih 20% yang bisa menentukan 80%. Pilih di mana kekuatan kita, di mana semangat kita. Pilih di mana keyakinan kita. Lalu bertindaklah, lalu bekerjalah, lalu bergeraklah. Kadang-kadang kita harus seperti seorang yang buta, yang bodoh, yang tidak punya apa-apa, yang hanya bisa terus melangkah ke depan. Dan di depan sana suatu saat Anda akan kaget, Anda akan bertemu sebuah taman yang indah dengan pintu emas di depannya, dengan rumput-rumput yang hijau. Di situ Anda bisa melihat ke kiri ke kanan, semua tersedia untuk Anda. Siapa yang bisa menemukan pintu emas dengan rumput hijau di depan? Dia yang bekerja, dia yang berlari, meraih sebuah mimpi. Demikian. Pasti kita terbang tinggi bila terus berlari. Teruskanlah tanpa henti, kau angkatlah tangan tinggi, genggamlah terus jemari untuk gapai sebuah mimpi. Berlari, berlari, berlari saja. Meskipun kita tidak tahu apa yang terjadi. Satu saat Anda akan ketemu persimpangan. Anda ambil sebelah kanan, tidak peduli. Mungkin Anda tidak yakin mana kiri, mana kanan. Kalau Anda yakin kiri, ambil kiri. Kalau Anda yakin kanan, ambil kanan. Tetapi yang penting jangan mundur ke belakang. Nanti ketika Anda masuk ke depan, ada lagi perempatan. Saya tidak tahu mana kiri, mana depan, mana belakang. Anda mengatakan kanan, kanan saja bekerja. Ketika Anda masuk kanan, di depan Anda sungai. Anda tidak tahu apakah ada buaya, apakah ada hewan, apakah dalam, tidak peduli. Loncat, menjebur ke sana, dan terus berenang, berlari. Terus lari, di depan ada tebing, Anda panjat, kemudian ada sungai, Anda renangi, ada gunung, Anda daki. Suatu saat Anda akan tahu ketika di puncak gunung tidak ada apa-apa. Turun lagi, bergerak terus, mengejar mimpi. Satu saat Anda akan melihat sebuah pintu gerbang emas dan rumput yang hijau yang luas. Istana hati dalam Anda akan temukan di sana. Itulah hadiah bagi orang yang bersa'i. Itulah hadiah bagi orang yang berlari. Dan biarkan Tuhan yang memberi. Lakukan apa yang kita tahu. Dan Tuhan akan memberikan apa yang kita tidak tahu. Demikian. Di saat terlintas di benakku, serasa hariku, anganku ingin sepertimu. Serasa hidupku mengelakku, serasa hidupku, karena mula aku kan terus terpacu. Selalu kau ada di dalam hatiku, selalu akan tetap memujamu. Pasti kita terbang tinggi bila terus berlari, lari tanpa henti. Iya, lari terus. Lari. Lari terus, lari.
Anda ketemu lari, jangan pernah berhenti. Dan Anda akan ketemu jalan itu. Percaya saya, percaya, yakin. Yakin suatu saat Anda akan ketemu. Asalkan Anda akan mau berjalan. Tidak peduli kondisi, tidak peduli waktu. Sekarang lakukan. Indonesia harus melakukan reformasi mental. Melakukan reformasi jiwa. Mental reform. Apabila ini berhasil, maka kita akan mengikuti apa yang Tuhan katakan. Tidak berubah nasib satu kaum sebelum mereka mengubah jiwa mereka sendiri. Tidak berubah Indonesia sebelum kita merubah jiwa kita sendiri. Pasti kita terbang tinggi bila terus berlari. Teruskanlah tanpa henti. Kau angkatlah tangan tinggi. Genggamlah terus jemari. Untuk gapai sebuah mimpi. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari masihkah ada jalan bagiku untuk kembali mengulang ke masa lalu. Dunia dipenuhi dengan hiasan, semua dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil, Teman sejati hanyalah amal. bila waktu telah Terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Pemirsa, ada dua hal yang bertentangan. Yang satu tentang dunia, yang satu tentang akhirat. Mana yang harus kita pilih? Pertanyaan yang begitu sulit untuk dijawab, tapi dijelaskan oleh Nabi. Bekerjalah engkau seolah engkau hidup selamanya. Tapi beribadahlah engkau seolah engkau mati besok hari. Pergunakanlah mudamu sebelum datang tuamu. Pergunakanlah kayamu sebelum datang miskinmu. Pergunakanlah sehatmu sebelum datang sakitmu. Pergunakan umurmu
sebelum datang matimu. Semua ini tidak akan membuat kita berhenti untuk kerja keras, pemirsa. Meskipun kita akan mati besok hari dan mungkin tak pernah menikmati apa yang kau cari. Ini semua tidak akan membuat kita berhenti untuk berlari, meskipun kita tidak pernah mencicipi apa yang sedang kita usahakan. Berita gembira dan berita menyedihkan bagi orang yang mencintai dunia ini adalah sesuatu yang menyedihkan. Tapi apabila dia mencintai akhirat, pertemuan dengan Tuhan yang Maha Pengasih, maka dunia dijadikan sebuah sajadah panjang menuju pertemuan dan perjumpaan dengannya. Dia tidak peduli apakah dia menikmati apa yang diusahakannya. Dia tidak peduli apakah dia menikmati apa yang sedang dicarinya. Dia tidak peduli apakah dia bisa mencicipi apa yang diusahakannya. Yang penting adalah dia bisa menjawab dan kemudian bertemu dengan Sang Kekasih Allah Azza wa Jalla. Betapa indahnya, pemirsa, apabila seluruh penjuru Indonesia seluruhnya bekerja karena Tuhannya. Semuanya tidak peduli apakah siapa yang membayar, siapa yang dibayar. Semua tidak peduli siapa yang dapat penghargaan atau siapa yang dapat penghinaan. Semua tidak peduli apakah siapa yang mendapat kemuliaan atau siapa yang mendapatkan kehormatan. Semuanya berlari-berlari seolah kematian itu akan datang esok hari. Semuanya berlari-lari seolah kehidupan itu hidup selamanya. Dia berlari menuju cintanya. Semua kebaikan itu akan lahir di seluruh penjuru Indonesia, pemirsa. Betapa indah ini semuanya. Sebuah cinta ilahi. Sehingga dia seperti seorang pemuda yang jatuh cinta, seorang pemudi yang jatuh cinta, orang yang sedang jatuh cinta, orang yang sedang kasmaran. Maka dia akan selalu mencari perhatian. Maka dunia adalah cara untuk memberi perhatian. Dia mengabdi, dia bekerja pagi, siang, sore, hari demi untuk mendapatkan pengakuan dari Sang Maha Melihat. Dunia menjadi indah, pemirsa. Dunia menjadi berkilau, dipenuhi oleh kekasih-kekasih ilahi yang mengabdikan hidupnya untuk perjumpaan sejati. Dunia sejahtera dan dia pun sejahtera di hadapan ilahi. Ini kan? Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulang ke masa lalu. Dunia dipenuhi dengan hiasan, semua dan segala yang ada akan kembali padanya. Potret dunia Anda simpan dalam album-album kenangan di handphone akhirat Anda, di handphone spiritual Anda. Kemudian kelak Anda bisa buka satu persatu. Anda lihat lembaran itu dan Anda perlihatkan itu di akhirat di hadapan Tuhan yang Maha Pengasih.
Dunia adalah tempat engkau menuliskan semua kenangan cinta, dan akan diperlihatkan, engkau akan membaca apa yang kau tuliskan. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah